dari Pusat Studi Budi Luhur. Oke, selamat pagi semuanya. Salam sejahtera untuk kita semua. Namo Buddhaya dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Budi Luhur. Baiklah, kita bertemu. Ini adalah pembekalan karya tulis ilmiah, ya, yang mana pembekalan ini akan menyiapkan kalian untuk bisa membuat makalah. Seperti tadi arahan yang sudah disampaikan oleh tim dari PSBL, bahwa tugas akhir kalian nanti dalam mata kuliah ini adalah membuat karya tulis ilmiah. Nah, baiklah, supaya nanti sesi diskusi kita bisa berjalan lebih panjang, saya akan mulai saja. Sebelum ini, apakah kalian semua sudah pernah mengenal apa itu karya tulis ilmiah? Ya, mungkin di beberapa sekolah sudah diajarkan karena Budi Luhur sendiri memiliki program untuk memperkenalkan literasi melalui karya tulis ilmiah di beberapa sekolah setingkat SMA. Saya harap kalian semua sudah kenal. Tapi adalah menjadi tugas saya juga untuk mensosialisasikan kepada kalian jenis karya tulis tersebut. Yang pertama kita lihat dulu jenisnya. Karya tulis itu ada dua macam, ya. Ada karya tulis fiksi dan ada karya tulis non fiksi. Nah, apa itu karya tulis fiksi? Berupa komik, cerpen, novel, dan lain sebagainya. Nah, selanjutnya yang kedua adalah jenis karya tulis non fiksi, terdiri dari sejarah, laporan kegiatan, biografi, hasil penelitian, dan lain sebagainya, termasuk paper ataupun makalah yang akan kalian buat nantinya. Itu termasuk dalam karya tulis non-fiksi. Oleh karena itu, kita kesampingkan dulu karya tulis fiksi, sekarang kita masuk lebih dalam ke karya tulis non-fiksi. Selanjutnya, apa sih sebenarnya karya tulis itu? Sekarang saya mencoba memberikan pengertian yang sederhana saja untuk membuat kalian lebih mudah memahaminya. Nah, karya itu apa? Sebuah pekerjaan, hasil perbuatan, sesuatu yang diciptakan, ya, bukan yang ditiru. Ya, kita harus mampu meng-create atau membuat sesuatu, bukan meniru, menjiplak atau mengcopy karya orang lain. Nah, karena ketika kita melakukan jiplak itu namanya bukan membuat karya, tapi melakukan plagiasi. Nah, oleh karena itu diingat kata kuncinya, karya itu adalah pekerjaan atau hasil perbuatan yang kita buat sendiri atau yang kita ciptakan sendiri. Nah, selanjutnya ada frasa tulis, ya. Tulis itu apa? Yang dibuat, yang digurat, baik dengan menggunakan pensil, pulpen, dan lain sebagainya. Nah, kemudian ilmiah itu apa? Bersifat ilmu. Secara ilmu pengetahuan memenuhi syarat atau kaidah. Nah, ini kata kuncinya adalah memenuhi syarat dan kaidah keilmuan. Ya, sehingga karya tulis ilmiah itu secara sederhana dapat kita artikan sebagai suatu hasil tulis atau tulisan yang memenuhi syarat atau kaidah ilmu pengetahuan. Nah, sampai di situ dulu pemahamannya. Jadi kalian harus mengetahui bahwa ada perbedaan antara karya tulis yang fiksi dan non-fiksi. Di mana karya tulis ilmiah berada? Pada tataran non-fiksi. Nah, kemudian apa sih ciri-cirinya? Bagaimana kita membuat pemahaman? Nah, dia harus merupakan hasil pekerjaan yang kita ciptakan sendiri. Bukan hasil plagiasi, bukan hasil meniru kerjaan orang lain. Dan selanjutnya kata kuncinya, dia terikat oleh sebuah mekanisme tertentu, sebuah kaidah tertentu, atau sebuah prasyarat tertentu, sehingga baru dia bisa dikatakan sebagai karya tulis ilmiah. Memahami dulu pengertiannya, karena tanpa kita mengenal lebih jelas mengenai apa yang kita bicarakan, kita akan sulit untuk mengenal dan memahami. Oleh karena itu, di awal saya memberikan dulu materinya berupa pengenalan kepada kalian, agar kalian tahu apa sih sebenarnya karya tulis ilmiah itu. Oke, selanjutnya kita lihat lagi. Tadi kita sudah bilang dia ada kaidah. Kita lihat apa sih ciri-cirinya. Yang pertama, dia harus akurat atau faktual. Yang kedua, dia menggunakan metode ilmiah.
Dia tidak ditulis asal tulis saja. Kemudian ringkas dan denotatif. Artinya apa? Dia tidak menggunakan makna kiasan, dia tidak menggunakan peristilahan, dan dia tidak perlu menggunakan peribahasa yang indah-indah. Cukup disampaikan apa adanya, makna denotatif atau makna kamus atau makna yang sebenarnya. Kemudian dia harus jelas. Kemudian dia harus logis, ya. Sesuatu yang tidak logis tidak bisa kita teliti. Kemudian dia harus orisinil, asli yang kita buat, bukan karya orang lain. Kemudian etis. Etis, ada etika-etika tertentu di dalam karya tulis ilmiah yang tidak boleh dilanggar, baik secara individu penulis ataupun bagaimana cara dia menyajikan materi yang dia tulis. Itu ciri-ciri secara etis. Selanjutnya teruji. Teruji itu dapat dilakukan pengujian oleh siapapun yang membaca. Kemudian menghasilkan temuan, itu yang paling penting. Ketika kita membuat sebuah karya tulis ilmiah, kita harus mampu meng-highlight apa temuan yang kita hasilkan dari yang kita tulis itu. Kalau hanya sekedar menjelaskan, tapi tidak ada highlight temuannya, berarti itu belum merupakan karya tulis ilmiah. Oke, oleh karena itu kita harus mampu menunjukkan kepada pembaca apa temuan yang kita dapatkan dan itu disampaikan secara lugas di hasil atau di bagian kesimpulan. Selanjutnya kita lihat lagi KTI itu banyak jenisnya, ya. Yang pertama bisa makalah lengkap, monografi, komunikasi pendek, kajian kebijakan, majalah ilmiah, buku ilmiah, bunga rampai, prosiding dan lain sebagainya. Selanjutnya bisa juga makalah atau tulisan kegiatan, makalah mahasiswa untuk bidang studi tertentu, kertas kerja, skripsi, tesis, disertasi, resensi, kritik, esai, dan lain sebagainya. Nah, saya rasa teman-teman sudah kenal semua apa yang saya sampaikan di sini, jenis-jenis KTI, makalah lengkap, ya itu nanti yang akan teman-teman kerjakan di akhir tugas ini, mata kuliah ini. Kemudian ada kajian kebijakan, ya, kemudian majalah ilmiah, yang bisa kita jadikan sebagai referensi dalam membuat karya tulis ilmiah. Kemudian buku-buku ilmiah ini bisa berupa buku-buku ajar pada mata kuliah tertentu atau mata pelajaran tertentu. Kemudian bunga rampai dan prosiding. Prosiding ini adalah kumpulan atau kompilasi dari tulisan-tulisan berupa paper-paper singkat yang kemudian dibentuk dalam satu prosiding yang biasanya itu disajikan di dalam sebuah seminar atau konferensi tertentu. Ya, kemudian di sebelah kanan kita lihat ada laporan atau tulisan kegiatan. Kemudian misalnya kalian melakukan pengamatan terhadap suatu fenomena ilmiah, kemudian kalian berikan laporan, itu bisa termasuk ke dalamnya. Selanjutnya makalah untuk tugas bidang studi tertentu. Ini seperti yang akan dikerjakan nanti. Kemudian kertas kerja, skripsi. Nah, skripsi. Skripsi inilah yang nanti akan membawa kalian pada sebuah gelar yang namanya sarjana. Karena tanpa kalian bisa menyelesaikan skripsi, kalian akan mendapat kendala untuk mendapatkan gelar sebagai seorang sarjana. Nah, selanjutnya, kalau kalian punya kesempatan dan punya niat untuk melanjutkan pendidikan, kalian akan mengerjakan tesis, selanjutnya disertasi, nah, dan lain sebagainya. Ya, untuk bisa membuat sebuah skripsi, tentunya kalian harus paham dulu bagaimana cara membuat makalah singkat, ya, ataupun paper. Ya, kenapa PSBL menghadirkan karya tulis ini, pelatihan karya tulis ini? Ini seharusnya kalian tangkap ini sebagai peluang yang menguntungkan bagi kalian. Karena apa? Karena setiap hari, setiap saat dalam masa kalian menuntut ilmu, itu kalian akan bertemu dengan tugas tentunya, ya. Nah, untuk mengerjakan tugas secara ilmiah di dalam lingkungan akademik seperti kampus, itu tidak asal mengerjakan. Itu kita harus memiliki kaidah tertentu seperti yang tadi saya sampaikan, yaitu kaidah karya tulis ilmiah, ya. Oleh karena itu bersyukur Pusat Studi Kebudi Luhuran mengadakan ini, karena sejatinya pelatihan seperti ini kalau kita temukan di luar sana, kalau kita ikuti di luar sana, ini pelatihan yang berbayar. Nah, tapi PSBL memberikan ini secara cuma-cuma, free, khusus untuk mahasiswa wawasan budi luhur. Kita applause dulu untuk PSBL, ya, Kak Natal dan timnya.
Nah, oleh karena itu kalian serius untuk mengikuti nanti saat kita sudah mulai ke teknis ya. Sekarang kita masih melanjutkan. Tadi saya berbicara mengenai kaidah dan etika. Karena tidak hanya bagaimana cara kita menampilkan, tapi bagaimana kita memproses, itu juga termasuk di dalam kaidah dan etika dari sebuah karya tulis ilmiah. Nah, dia harus logis, harus objektif, harus sistematis, harus andal, didesain dengan bagus dan dirancang dengan terencana, selanjutnya dia akumulatif. Nah, selanjutnya kita lihat lagi etika, ya. Ini yang harus kalian perhatikan. Karena seringkali karya tulis ilmiah itu dibuat oleh mahasiswa dengan sistem kebut salam, sehingga ciplak sana, ciplak sini, dan kemudian dikompilasi jadi satu. Nah, ini yang tidak boleh. Sebagai generasi yang cerdas dan berbudi luhur, perilaku ini tidak dibenarkan. Karena apa? Tidak hanya perilaku ini melanggar perilaku yang cerdas dan berbudi luhur secara khusus, tapi secara umum ini melanggar etika dan kode etik dalam menulis karya tulis ilmiah. Oke. Nah, yang pertama kita lihat. Melahirkan karya orisinil, bukan jiplakan. Dari awal saya sudah mengatakan, pada saat memberikan definisi tentang karya, apa itu karya? Karya itu kita buat sendiri, kita ciptakan sendiri. Berarti kalau kita jiplak punya orang lain, itu bukan karya. Itu yang harus kalian ingat. Yang pertama. Nah, selanjutnya sebagai orang yang terpelajar, mestinya kita menjaga kebenaran dan manfaat makna serta informasi yang disebarkan sehingga tidak menyesatkan. Oke. Dalam membuat karya tulis ilmiah, kita harus benar-benar menggunakan data yang akurat. Fenomena empiriknya benar-benar fenomena yang terjadi, yang bisa dilihat, yang bisa diraba, yang bisa ditemukan, yang bisa didengar, dan lain sebagainya. Itu fenomena empirik atau fakta empirik atau gejala empirik. Nah, bukan suatu fenomena yang dikarang, yang ada di dalam hayalan kita, tidak. Menulis karya tulis ilmiah tidak berhalusinasi. Menulis karya tulis ilmiah harus based on fenomena. Berdasarkan dari sebuah fenomena tertentu. Apa itu fenomena empirik? Yaitu fenomena yang bisa kita lihat, yang bisa kita dengar, atau yang bisa kita raba, dan lain sebagainya. Kalau mungkin dia berhubungan dengan reaksi kimia, mungkin bisa kita rasa, bisa kita cium, dan lain sebagainya. Nah, itu ya. Sehingga nanti apapun informasi yang kita sampaikan, ketika kita sudah beranjak dari gejala empirik yang benar-benar nyata, itu akan menjadi fakta. Nah, beda halnya ketika kita mungkin mengangkat sesuatu yang halu, kita berhalusinasi, oh mungkin begini, karena ini nanti akan berkaitan dengan tema-tema kebudiluhuran, oh dia berhayal begini-begini, oh jika misalnya seperti itu. Tidak seperti itu. Dalam kaidah dan etikanya, ini benar-benar sesuatu fenomena empirik. Atau sesuatu kejadian yang benar-benar terjadi secara faktual. Bukan halusinasi. Itu yang harus saya tekankan. Selanjutnya, menulis secara cermat, teliti, dan tepat. Ya, cermat, teliti, dan tepat. Kemudian, bertanggung jawab secara akademis. Tulisannya bisa memberikan manfaat. Buat apa kita menulis sesuatu yang tidak memberikan manfaat bagi orang lain? Oleh karena itu, sebelum kita menulis, kita sudah memikirkan secara aksiologinya atau secara manfaatnya. Karena melakukan sesuatu yang memberikan faedah jauh lebih baik ketimbang melakukan sesuatu yang tidak memberikan faedah. Nah, oleh karena itu, sebelum menulis, pikirkan kira-kira apa nih manfaat dari hasil temuan saya. Nah, selanjutnya, menerima saran perbaikan. Jadi kita dalam membuat karya tulis itu, kita tidak boleh ego. Ya, misalnya diberikan masukan oleh teman kita sesama pelajar, atau mungkin diberikan masukan oleh dosen kita, dan lain sebagainya, itu harus kita terima. Karena apa? Masing-masing masukan itu akan memberikan sudut pandang yang berbeda, sehingga bisa memperbaiki konstruksi tulisan yang sudah kita bangun. Nah, selanjutnya, kita perlu juga menjunjung tinggi hak pendapat atau temuan orang lain. Karena apa? Dalam membuat karya tulis ilmiah, kita juga harus mendasarkan pendapat kita dengan yang namanya studi terdahulu.
Studi terdahulu itu apa? Studi terdahulu itu adalah hasil kajian yang pernah dilakukan oleh orang lain sebelum kita, yang kemudian sudah dipublikasikan, dan kemudian dia melakukan kajian tersebut secara ilmiah. Nah, itu adalah temuan orang lain. Dan kemudian ketika kita memperkuat argumen kita dalam menganalisis sebuah fenomena, itu kita membutuhkan dukungan dari temuan orang lain. Itu nanti ada bagiannya, itu namanya studi terdahulu. Dan itu juga mesti ada di dalam kita menyusun karya tulis ilmiah. Nah, selanjutnya kita harus menyadari sepenuhnya untuk tidak melakukan pelanggaran ilmiah. Nah, apa itu pelanggaran ilmiah? Yang pertama, falsifikasi. Yang kedua, fabrikasi. Dan yang ketiga, plagiarisme. Ya, saya tidak perlu mendefinisikan apapun itu tentang ketiga hal ini, karena ketiga hal ini ada sesuatu yang masyarakat tahu. Apa sih falsifikasi? Sesuatu yang salah kita benarkan. Kemudian fabrikasi. Kita seolah-olah membuat sesuatu hasil itu sesuai dengan apa yang kita pikirkan, kemudian kita paksakan data-datanya. Kita paksakan fenomenanya. Itu juga tidak dibenarkan. Nah, plagiarisme. Pelanggaran yang sering sekali terjadi. Ya, dari mulai kalian saat ini baru menjadi mahasiswa, saya menghimbau kepada kalian agar kalian serius pada poin ini. Tidak ada toleransi terhadap bentuk pelanggaran ilmiah, baik itu berupa falsifikasi, fabrikasi, maupun plagiarisme. Karena apa? Sekarang sudah banyak beredar checker-checker ya, berupa aplikasi yang bisa ngecek kalian mengambil ini dari mana, ya, sumbernya dari mana sih sebenarnya, ini karya siapa, ya, bahkan mungkin kalian plagiasi sesama teman kalian juga sudah bisa ditemukan oleh dosen kalian gitu ya. Jadi dari sekarang tolong dihilangkan jauh-jauh pemikiran-pemikiran untuk mempermudah diri sendiri dalam mengerjakan tugas. Pinjam dulu catatan teman, ujung-ujungnya diikuti. Atau mungkin copy paste dari berbagai bahan yang terdapat di internet, karena memang sekarang semua mudah untuk dicari, dia rangkum jadi satu, muncullah sebagai tulisan atas nama si A, si B, si C. Itu plagiarisme. Itu tidak dibenarkan. Oleh karena itu, apalagi kita ya sebagai generasi yang cerdas dan berbudi luhur, mata kuliah kita aja mengajarkan bagaimana kita bisa dibentuk, dididik menjadi generasi yang cerdas dan berbudi luhur. Oleh karena itu apa? Kita tidak boleh melakukan pelanggaran ini. Karena pelanggaran ilmiah adalah bentuk aktivitas yang melanggar moral. Ya. Jadi tidak hanya berhubungan dengan perilaku kita secara fisik saja. Perilaku kita dalam menulis itu juga bisa mengakibatkan terjadinya pelanggaran moral. Jika kita melakukan falsifikasi, fabrikasi, dan plagiarisme, kita sudah melakukan pelanggaran moral. Oleh karena itu, saya berkali-kali menghimbau, kalian masih semester pertama, ya, ini adalah langkah baru bagi kalian dalam memulai hari-hari kalian ke depan sebagai seorang mahasiswa di dalam atmosfer akademik ya, yang akan menjadikan kalian generasi yang cerdas dan berbudi luhur. Generasi yang cerdas dan berbudi luhur tidak akan melakukan pelanggaran etika ilmiah. Oke, saya merahkan di sana, kemudian saya tulis dengan huruf kapital semuanya, ya, caps lock, supaya apa? Kalian memahami dan menyadari bahwa kalian tidak boleh melakukan pelanggaran etika karya tulis ilmiah. Oke, sampai di sini bisa dipahami. Silakan kalian buat dengan mungkin bisanya sederhana, is okay. Tapi kejujuran dalam menulis adalah segala-galanya. Oke, selanjutnya kita mulai masuk ke bagian inti. Kalau tadi di bagian awal saya sudah memperkenalkan ya apa itu karya tulis ya, ada beberapa macam, kemudian apa saja yang harus kalian ketahui dari karya tulis itu, baik ciri-cirinya, kemudian etikanya dan lain sebagainya. Sekarang kita sudah mulai masuk secara teknis ya.
kita melihat yang pertama sekarang adalah format standar tulisan ilmiah. Ada di beberapa kelas mungkin sudah disampaikan ya, kalau misalnya e-learning itu dilihat sampai habis, sudah ada di sana tertera bahwa kita akan belajar karya tulis ilmiah. Nah, kemudian tentunya juga sudah ada pesan dari dosen-dosen pengampu bahwa kalian nanti di akhir akan membuat karya tulis ilmiah, dan di kontrak kuliah pun sudah disampaikan. Artinya kalian sudah harus memiliki persiapan. Ya, sekarang kita lihat seperti apa format standar yang nanti kalian kumpulkan pada saat UTS dan UAS, terutama UAS ya, karena UAS ini sudah harus sempurna. Kalau UTS mungkin ini masih berproses dan kita terus akan membicarakannya hingga nanti kalian bisa menghasilkan paper yang berkualitas di UAS nanti. Ya, jadi banyak format standar tulisan ilmiah itu banyak. Ada yang misalnya pakai tujuan, ada juga yang enggak, ada yang pakai manfaat, ada yang enggak, dan lain sebagainya. Banyak komponen-komponen yang masing-masing keilmuan itu memiliki struktur dan susunan yang berbeda-beda. Di sini kita hanya memakai format yang berlaku umum saja, artinya ini format standar, sehingga nanti tidak tidak belang bentong ya, tidak kelompok ini nulisnya begini, kelompok ini nulisnya begini, enggak seperti itu. Jadi kita seragamkan semua agar nanti pada saat dibaca, kemudian dievaluasi oleh tim juri yang akan melihat nanti kualitas tulisan kalian itu akan lebih teratur dan sistematis. Yang pertama, judul. Yang kedua, ada nama penulis, alamat email atau institusi, itu bisa opsional. Kemudian abstrak dan kata kunci. Nah, dalam karya tulis ilmiah meski ada abstrak dan kata kunci. Selanjutnya, ada pendahuluan, tinjauan pustaka, metodologi, hasil dan pembahasan, kesimpulan dan saran. Saran ini biasanya opsional, kesimpulan saja juga tidak apa-apa tanpa menyertakan saran, tapi jika ada penyertaan saran juga jauh lebih baik. Selanjutnya yang terpenting adalah daftar pustaka. Ya. Sekarang kita ke pelatihan. Saya rasa semua teman-teman sudah mengetahui apa tema pelatihan kita pada hari ini. Temanya adalah mengimplementasikan simpati dan empati di tengah wabah corona dengan memanfaatkan teknologi digital. Ya, sebagaimana kita ketahui ya, 1 tahun terakhir ini dunia dihebohkan dengan virus COVID-19, dan hingga detik ini apa yang kita lalui pada saat ini juga terjadi adalah akibat dari wabah ini. Kita tidak bisa bertemu muka, kita hanya melakukannya secara virtual dan lain sebagainya. Dan ini sudah mendestruksi banyak aspek di dalam kehidupan manusia, bahkan sudah masuk seluruh aspek dalam kehidupan manusia. Nah, oleh karena itu tema ini menjadi perhatian penting karena apa? Berkurangnya sekarang rasa simpati dan empati akibat manusia ingin bertahan ya. Bagaimana manusia ingin bertahan secara individu dan kemudian agak cenderung abai terhadap orang lain di sekitarnya. Nah, oleh karena itu kita sebagai generasi yang cerdas dan berbudi luhur, karena simpati dan empati menjadi nilai penting di dalam wawasan budi luhur, ini patut menjadi perhatian bagi kita semua, sehingga Pusat Studi Budi Luhur mengambil ini sebagai tema dari kajian kita. Nah, selanjutnya kita lihat. Tadi ada abstraksi, ada judul ya. Apa itu judul? Nah, judul karya tulis ilmiah itu harus spesifik, jelas, ringkas, informatif, menggugah rasa untuk dibaca, eye-catching, menggambarkan substansi atau isi tulisan, serta mengandung unsur kata kunci. Nah, kalian juga harus berusaha menghindari judul yang terlalu umum. Ya, judul yang terlalu umum itu akan berkonsekuensi kepada sulitnya kalian dalam memperoleh data, karena terlalu umum. Oleh karena itu, judul itu harus spesifik, langsung menunjuk kepada objek apa yang akan kalian kaji. Nah, selanjutnya, judul itu ditulis sesingkat mungkin dan mendeskripsikan isi karya tulis. Nah, sebaiknya kalian tidak menggunakan kata-kata misalnya
suatu kajian tentang bla bla bla, atau penelitian tentang bla bla bla, atau pengamatan tentang, atau analisis tentang kenapa demikian. Karena ketika kita melakukan sebuah penelitian, membuat sebuah karya tulis, automatically kita itu sedang melakukan kajian, kita itu sedang melakukan pengamatan, kita itu sedang melakukan analisis. Jadi oleh karena itu tidak perlu lagi kita sebutkan. Nah, karena apa? Masih banyak berseliweran, mungkin kalau kalian nanti melihat judul masih banyak sekali pengaman terhadap bla 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 misalnya, atau kajian melakukan studi, itu kita akan mengkaji, kita akan menganalisis. Jadi seolah-olah itu seperti pengurusan deh gitu ya. Oleh karena itu dihindari, judul spesifik saja. Nah, ini dia. Saya memberikan di sana contoh beberapa judul karena di sini terdiri dari berbagai jenis judul jurusannya berbeda-beda ya. Ada jurusan yang eksakta, ada jurusan yang sosial. Nah, oleh karena itu saya memberikan judul dua versi. Nah, untuk teman-teman yang eksakta mungkin cenderung lebih suka melakukan penelitian kuantitatif, tapi tidak menutup kemungkinan teman-teman juga boleh melakukan penelitian yang kualitatif. Nah, kemudian teman-teman yang di ilmu sosial juga boleh melakukan penelitian yang kuantitatif. Nah, oleh karena itu saya berikan beberapa pilihan judul di sini agar teman-teman nanti dalam membuat judul itu tidak mengalami kesalahan. Nah, salah dalam menentukan judul akan salah isinya, salah rumusan masalahnya, salah kesimpulannya. Oleh karena itu, dari tema tadi, kita tentukan dulu, tema tadi kita sudah lihat di atas ya, sudah dibaca, dan sudah saya bahas sedikit. Nah, sekarang kita turunkan judulnya. Nih, contoh. Pengaruh pemberian bantuan sosial di masa pandemi COVID-19 terhadap simpati dan empati karyawan Universitas Budi pada masyarakat sekitar. Nah, ciri-ciri judul kuantitatif. Pengaruh X terhadap Y. Ya, pengaruh X terhadap Y. Ada dua variabel minimal yang terdapat di dalam judul kuantitatif. Nah, selanjutnya model kedua dengan menggunakan korelasi X dengan Y. Oke, ada korelasi X dengan Y. Di sini saya memberikan contoh korelasi sosialisasi program CSR Budi Luhur di media sosial Instagram dengan peningkatan empati di kalangan mahasiswa Universitas Budi Luhur. Nah, ini for your info, kemarin itu kita di awal pandemi ini berlangsung, di saat masyarakat mulai kolaps, Universitas Budi Luhur itu tetap melakukan aksi peduli sosial ya, CSR-nya tetap berlangsung dengan baik, dan kemudian itu membawa kita kepada perolehan penghargaan dari LLDikti sebagai kampus yang peduli ya di masa COVID-19. Dan ini perlu menjadi perhatian kita semua, dan ini menjadi kebanggaan tersendiri bagi kita sebagai keluarga besar Universitas Budi Luhur, baik selaku karyawan, dosen, dan apalagi mahasiswa Universitas Budi Luhur. Kalian harus bangga. Ya, oleh karena itu saya mencoba mengangkat judul ini sebagai contoh. Karena ini juga bisa memberikan informasi kepada kalian. Nah, kemudian kalian bisa lihat judul kualitatif. Ya, kualitatif itu bisa judulnya contohnya seperti ini. Peran media sosial dalam meningkatkan rasa empati masyarakat di tengah penurunan kondisi sosial ekonomi akibat pandemi COVID-19. Nah, kalau ini bisa pakai studi kasus. Karena apa? Karena judul harus spesifik. Tidak mungkin kan kita meneliti peran media sosial, itu semua media sosial, kemudian di semua tempat di dunia ini, tidak mungkin. Mungkin kalian teliti, mungkin ada kalian itu yang hobi misalnya bermain badminton misalnya. Nah, studi kasus di antara komunitas badminton pemuda di RW sekian, atau di kelompok tertentu, atau mungkin kalian di sini kelas karyawan, ada yang sudah bekerja di suatu instansi tertentu, kalian boleh mengambil studi kasus di instansi tempat kalian bekerja. Nah, boleh mengambil bahasa yang lain, ini hanya contoh saja.
Ya, selanjutnya bisa kalian ambil juga judulnya tantangan dalam mengimplementasikan nilai simpati dan empati di tengah problematika pandemi COVID-19. Itu contoh judul kualitatif. Nah, oleh karena itu saya ingin menggambarkan kepada kalian judul kuantitatif dan kualitatif itu penampakannya saja berbeda. Penampakan judulnya aja berbeda gitu. Jadi ketika kalian menulis apakah tulisan kalian itu kuanti atau kuali, dosen kalian sudah bisa membaca. Oh, dengan judul seperti ini ada unsur-unsur variabel X dan Y, itu berarti dia kuantitatif. Kalau kuantitatif pastinya akan melakukan proses perhitungan, menggunakan rumus-rumus tertentu, menggunakan statistik. Boleh dibantu dengan SPSS dan lain sebagainya. Nah, kalau kualitatif itu kekuatan kita dalam memberikan penjelasan. Ya, kita tidak perlu menggunakan angka. Kita tidak perlu menghitung, kita tidak perlu menggunakan rumus. Tapi apa yang kita lakukan adalah memberikan analisis-analisis, melakukan observasi terhadap apa yang kita kaji, kita tarik sumber data, interview dari orang-orang yang kira-kira bisa menjadi sumber data dalam riset kita. Itu kualitatif. Dua hal ini saja sudah berbeda, ya. Jadi tidak boleh kalian campur adukan atau mungkin nanti saru judulnya, jadi harus jelas. Kalian akan memilih apa? Kuantitatifkah tulisannya atau tulisan yang kualitatif? Itu akan terlihat dari judul yang kalian ambil di sana. Ya. Selanjutnya, nama. Setelah kalian tulis judul di atas, di bawahnya ada nama. Ya. Ditulis lengkap tanpa menyebutkan gelar, mau profesor, doktor, apakah itu dan lain sebagainya, tapi secara standar, kalau kalian membaca jurnal-jurnal internasional atau buku-buku buku ajar, itu tidak menggunakan embel-embel berupa gelar, walaupun dia seorang profesor. Kecuali kalau sudah dalam bentuk buku ya, kalau dia dalam bentuk jurnal, itu tidak digunakan gelar. Nah, selanjutnya, apabila terdapat penyingkatan nama, harus secara konsisten mengikuti penulisan kaidah singkatan. Nah, kemudian nama penulis utama berada pada urutan paling depan atau paling atas, disesuaikan dengan panduan penulisan terkait. Nah, jadi gini, untuk semester ini atau untuk tahun ini, kalian masih menulis dengan sistem kelompok. Ya, kelompok yang sudah ada, yang sudah dibentuk pada saat awal perkuliahan, itu kalian pertahankan nanti sampai di akhir perkuliahan. Dan itu kalian gunakan untuk juga membuat karya tulis ilmiah ini. Nah, namanya kerja kelompok ya, saya tahu juga ya, saya juga pernah jadi mahasiswa ya, S1 lagi apalagi ya, ada teman yang rajin sekali, ada teman yang cuma tumpang nama ya, banyaklah pokoknya perilaku dari mahasiswa. Dan kami bisa memaklumi itu, karena kami juga pernah jadi mahasiswa. Nah, tapi untuk menghindari rasa ketidakadilan, oleh karena itulah mungkin sudah diformulasikan ya, siapa yang lebih dominan, yang utama, yang menulisnya lebih banyak, itu namanya harus paling atas, gitu. Kemudian yang komposisinya lebih sedikit ya di bawah, yang lebih sedikit lagi ya di bawah lagi. Jadi saya sampaikan ini dari awal supaya nanti tidak terjadi konflik di antara kalian. Nanti misalnya ada nama gue kan A gitu ya. Jadi kita biar adil dari abjad aja deh, alfabet gitu ya. Padahal nulisnya dikit ya. Atau nanti misalnya pakai NIM aja deh. NIM saya kan lebih kecil ininya angkanya. Jadi nanti biar adil kita pakai NIM aja. Padahal dia nulisnya dikit gitu ya. Nah, jadi nggak pakai alfabet, nggak pakai urutan nomor NIM, tapi pakai kontribusi. Siapa yang kira-kira memiliki kontribusi dengan komposisi yang besar, dia yang ditempatkan di nama penulis bagian atas. Oke, oleh karena itu silakan kalian berlomba-lomba untuk bisa memberikan kontribusi yang lebih banyak di dalam karya tulis kalian masing-masing. Oke, kemudian nama, alamat yang dicantumkan biasanya adalah alamat email atau instansi. Nah, kalau kalian menulis, kalian sampaikan aja di sana bahwa mata kuliah wawasan budi luhur, fakultas kalian apa, kemudian
Universitas Budi Luhur Jakarta. Bagian atas judul, kemudian di bawah judul itu ada nama, kemudian di bawah nama itu ada abstraksi. Ya. Nah, apa itu abstraksi? Abstraksi itu secara jelas menyatakan tentang tujuan utama dan ruang lingkup penelitian. Yang kedua, metode dan landasan teori yang digunakan. Kemudian, hasil atau temuan penelitian. Dan yang ketiga, memberikan kesimpulan dari hasil temuan tersebut. Dan selanjutnya disertai dengan 4 atau maksimal 5 kata kunci. Ya, kalian harus menyertakan nanti minimal 4 dan maksimal 5 kata kunci di dalam abstraksi kalian. Nah, selanjutnya secara teknis, abstrak itu singkat. Biasanya penggunaan kata dalam abstraksi sangat terbatas dan biasanya hanya berkisar sekitar 100 hingga 150 kata. Nah, kemudian informasi yang telah tersampaikan dalam judul sebaiknya tidak diulang kembali dalam abstrak. Selanjutnya, tidak mencantumkan referensi, tabel, atau gambar. Jadi di abstrak tuh nggak ada referensi, nggak ada tabel, ya, nggak ada gambar apapun. Nah, kemudian penggunaan singkatan atau akronim juga harus dihindari, meskipun mungkin hal tersebut tercantum dalam karya tulis. Nah, jadi kalian misalnya bercerita tentang Universitas Budi Luhur, kan singkat dengan UBL. Dalam abstraksi kalian tidak menulis UBL, tapi Universitas Budi Luhur. Contohnya seperti itu. Nah, selanjutnya, abstrak dan kata kunci ditulis dalam bahasa Indonesia dan diikuti abstrak dan kata kunci dalam bahasa Inggris. Dan kemudian bahasa Inggris tulis miring. Nanti akan di abstrak itu nanti kalian di atas itu nama, di bawah nama judul, di bawah judul itu nama, kemudian ada abstraksi yang ditulis dalam bahasa Indonesia, lengkap dengan abstrak dalam bahasa Inggris, ada abstrak bahasa Inggris dengan abstrak bahasa Indonesia, secara substansi tidak berbeda, hanya translate-nya saja. Oke. Nah, selanjutnya kita masuk lebih dalam. Ya, tadi bagian atas sudah. Apa yang pertama harus ada di dalam karya tulis ilmiah? Pendahuluan. Nah, sebelum membuat bagian pendahuluan, apa yang harus kita miliki? Yang harus kita miliki pertama kali adalah masalah. Ya, ingat, sebuah karya tulis ilmiah bermula dari adanya masalah. Apa itu masalah? Nah, sekarang akan memberikan sedikit penjelasan kepada kalian mengenai apa sih hakikat dari masalah supaya kalian bisa memahami dan tidak salah dalam merumuskannya nanti. Nah, masalah itu sebenarnya sederhana. Perbedaan antara kondisi yang normatif dengan realitasnya. Ya. Yang seharusnya terjadi seperti apa, tapi faktanya yang terjadi itu nggak seperti itu gitu. Nah, atau perbedaan di antara kondisi yang seharusnya terjadi dengan kenyataan yang ada itu dikatakan sebagai suatu masalah. Nah, masalah ini adalah pangkal dari penelitian. Nah, permasalahan itu dihadapi atau dirasakan oleh seseorang itu menimbulkan pemahaman yang berbeda oleh orang lain. Mungkin bagi si A, sebuah fenomena dapat dikatakan sebuah masalah, tapi bagi si B enggak. Oleh karena itu, dalam menjelaskan itu akan terlihat kenapa kita masalah itu menjadi masalah buat kita. Ya, jadi masalah itu intinya gini. Kalau dalam bahasa ilmiahnya itu adalah terjadinya benturan antara das Sein versus das Sollen. Apa yang seharusnya terjadi secara normatif, tapi pada faktanya itu nggak terjadi seperti itu gitu. Ya, contoh kita bawa ke tema yang kita angkat. Tema kita misalnya gini. Sebagai manusia, sesama manusia, ya kita harus saling berempati satu sama lain, walau bagaimanapun kondisinya. Kita harus mampu tetap bersimpati.
dan berempati kepada sesama manusia yang mengalami kesulitan, masalah, atau apapun itu, ya, yang menggugah rasa empati kita. Itu secara normatif, walau bagaimanapun keadaannya. Nah, tapi apa yang terjadi? Kita lihat saat ini. Banyak masyarakat yang hanya berorientasi kepada dirinya sendiri. Bagaimana dirinya yang bisa dapat, bagaimana dirinya yang kenyang, bagaimana dirinya yang sukses, bagaimana dirinya yang nggak boleh susah, sementara itu mengabaikan orang lain. Nah, ini sebuah masalah ya, masalah. Karena apa? Secara normatif, sebagai sesama manusia, kita harus memiliki rasa empati terhadap kesulitan orang lain, walau dalam keadaan apapun. Nah, tapi akibat pandemi COVID-19 ini, yang tadinya orang yang memiliki rasa empati menjadi berkurang, bahkan terjadi penurunan sikap simpati dan empati. Contohnya apa? Ya, simpati dan empati itu tidak hanya dalam bentuk bantuan secara material ya. Mungkin bagaimana kita melakukan nge-share sesuatu informasi yang kemudian informasi itu berefek negatif, itu juga melanggar simpati dan empati. Ya, kita tidak mampu untuk memposisikan diri ketika saya nge-share berita ini, bagaimana perasaan orang yang menjadi korban. Itu juga simpati dan empati. Jadi kalian tidak boleh mengkooptasi bahwa simpati dan empati itu hanya bagaimana kita berbelas kasihan kepada seseorang dalam bentuk material saja. Tidak seperti itu. Ya, misalnya sesuatu yang menimbulkan rasa tidak enak bagi orang lain, itu juga nggak enak bagi kita. Itu kita bisa mengasah empati kita. Misalnya, di saat pandemi sedang bermulai di awal-awal, di mana ketika itu manusia yang terkena COVID itu dianggap sebagai aib. Ya, ketika ada yang terinformasikan bahwa dia adalah positif, kemudian semua orang berusaha mencari tahu bagaimana background keluarganya, kemana saja dia pergi, apa saja yang dia kerjakan, kemudian menyangkut-nyangkutkan itu ke hal pribadinya, kemudian menyebarluaskan itu di media sosial. Nah, itu melanggar rasa simpati dan empati. Dan bahkan tidak jarang apa yang disebarkan itu adalah hoax. Tidak usah jauh-jauh. Di daerah sekitar rumah saya aja, ada pramugari yang diisukan dan pilot yang diisukan dia positif COVID. Itu warga menjauhi mereka sampai akhirnya mereka mengungsi. Mereka nggak sanggup tinggal di tempat itu. Karena orang melihat saja tuh buang muka gitu. Seolah-olah penyakit itu aib gitu. Nah, saya nggak tahu pasti sekarang mereka sudah kembali ke rumahnya atau belum gitu ya. Yang jelas mereka ditimpa permasalahan itu. Nah, ternyata pada akhirnya setelah mereka swab, mereka tidak positif. Pada saat mereka dikatakan reaktif, orang sudah beramai-ramai menjustifikasi mereka. Apakah itu tidak melanggar rasa simpati dan empati? Pernahkah kita berpikir apabila itu terjadi pada diri kita atau mungkin terjadi kepada keluarga kita, apakah kita tidak sedih? Nah, rasa empati itu mungkin tidak hanya yang kasus yang saya contohkan. Mungkin di lingkungan pergaulan teman-teman semua juga mungkin pernah terjadi. Banyak lagi kasus. Ya, bagaimana media sosial ini kemudian mengikis rasa simpati dan empati. Ini harus menjadi perhatian bagi kita sebagai generasi yang cerdas dan berbudi luhur. Ini harus menjadi perhatian. Kenapa ini bisa terjadi? Seharusnya adanya kecanggihan teknologi itu bisa memberikan kita kemudahan dalam melakukan aktivitas atau berkomunikasi hal-hal yang positif. Tapi faktanya yang terjadi adalah komunikasi tersebut malah membuat hal-hal yang berimbas negatif bagi individu atau bagi kelompok tertentu. Dan yang nge-share itu nggak pakai mikir, nggak muncul rasa simpati dan empatinya, nge-share aja. Hingga si korban dijauhi atau dikucilkan atau apalah itu. Nah, ini teknologi digital yang dimiliki itu memudahkan kita
dalam berkomunikasi dan selanjutnya memudahkan urusan kita. Secara normatif seperti itu ya. Tapi masalahnya apa yang terjadi? Yang terjadi tidak hanya sampai di situ. Faktanya, alat komunikasi digital tersebut digunakan untuk A, B, C, D, dan E dan sebagainya, terutama untuk menyebar hoax, yang pada akhirnya mengikis rasa simpati dan empati sesama manusia. Itu masalah. Ya. Sebelum kita sampai ke latar belakang, kalian harus paham betul apa itu masalah. Tadi sudah 2 hal besar yang saya contohkan. Saya harap kalian bisa memahami. Jadi ingat, karya ilmiah bermula dari adanya masalah. Secara filosofi, hakikat masalah adalah adanya gap, benturan antara Dasein versus Dasein. Adanya ketidakseimbangan antara yang seharusnya dengan apa yang terjadi pada faktanya. Oke, saya harap bisa memahami masalah. Selanjutnya, kita lihat lagi, ada latar belakang. Setelah kita memiliki masalah, apa yang kita lakukan? Yang kita lakukan adalah merumuskan latar belakang. Ya, apa saja esensi yang terdapat di dalam latar belakang? Yang pertama harus ada fenomena atau gejala yang relevan. Nah, apa itu? Itu kondisi-kondisi yang tertangkap secara empirik. Bukan fenomena yang ada di dalam khayalan kita. Kita tidak boleh berhalusinasi. Oh, mungkin pernah kejadian, ini kan lagi pandemi nih. Bisa jadi mungkin begini-begini, tapi tidak ada. Nggak boleh. Jadi yang kita angkat itu adalah fenomena atau gejala yang benar-benar relevan dan terukur secara empirik, bisa dilihat, bisa didengar. Buktinya apa? Ada data yang mendukung. Misalnya disampaikan oleh suatu majalah atau mungkin suatu pemberitaan di TV atau mungkin situs online atau statement dari seorang kepala pemerintah atau apapun itu yang bisa di cross check. Itu adalah data. Jadi ketika kita menyampaikan sebuah fenomena atau gejala yang relevan, itu harus disertai dengan data, harus dialas dengan data. Nah, itulah yang akan menunjukkan sebuah fakta, apakah fenomena itu benar-benar terjadi. Misalnya, terjadi di jalan apa pada tanggal sekian, begini, gitu. Atau mungkin pemerintah Indonesia melalui presidennya mengeluarkan statement di masa COVID ini bahwa bla 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 bla. Bisa di cross check. Bisa dilihat, mungkin di press release dan lain sebagainya. Itu fenomena. Nah, itu harus ada. Jadi ketika kalian menyampaikan nanti dalam latar belakang kalian, fenomena apapun yang kalian sampaikan, harus ada datanya. Secara empirik. Ya, terjadinya kapan, misalnya berapa orang, atau terkait dengan hal apa, siapa yang mengeluarkan statement, kemudian yang paling penting disertakan sumbernya. Misalnya kalian ngambil data itu dari press release apa, atau mungkin dari kementerian mana, gitu. Itu harus jelas. Dikatakan oleh siapa, judulnya apa, statementnya, kemudian terdapat di halaman berapa, dikeluarkan atau dipublikasikan oleh apa, misalnya. Kalaupun dia misalnya terdapat di dalam website, oleh website apa, harus dijelaskan dengan jelas, dengan alamat URL-nya. Itu ya. Jadi, apa yang kita tulis bisa dipertanggungjawabkan. Selanjutnya, apalagi yang penting di dalam latar belakang, harus ada tinjauan pustaka atau studi terdahulu yang terkait untuk menunjukkan perbedaan penelitian yang dilakukan. Oke? Nah, jadi tadi seperti yang saya katakan di awal, bahwa kita dalam melakukan karya tulis ilmiah, kita meski bisa melakukan studi terdahulu. Kira-kira nih, siapa yang sudah pernah melakukan penelitian yang serupa dengan yang kita sampaikan, tapi dengan judul yang berbeda. Nah, ini nanti akan berhubungan dengan yang namanya novelty atau state of the art. Karena apa? Dengan melakukan studi terdahulu, kita akan bisa melihat tulisan si A membahas tentang tema ini, dia menemukan ini. Tulisan si B membahas tentang ini, tapi dia gunain metodenya ini. Si C tema ini,
dia menemukan seperti ini, tapi dia pakai teorinya ini. Nah, berbeda dengan tulisan ini. Tulisan ini menggunakan pendekatan ini, kemudian dia begini, dan sebagainya, kita jelaskan di situ. Sehingga muncullah perbedaan antara tulisan kita yang kita bikin dengan beberapa studi terdahulu yang menguatkan tulisan kita. Oleh karena itu nanti PSBL akan berkoordinasi dengan dosen-dosen WBL kalian untuk melihat dan memastikan apakah kalian sudah menyertakan studi terdahulu di sana. Karena studi terdahulu itu akan bisa menguatkan tulisan kita dan kemudian sekaligus juga menunjukkan apa beda tulisan kita dengan tulisan orang lain sebelum kita. Nah, beda itulah berarti ada sesuatu yang baru. Sesuatu yang baru itulah di dalam karya tulis ilmiah disebut dengan novelty atau hal yang baru atau state of the art, dan itu harus ada dalam sebuah karya tulis ilmiah. Oke, selanjutnya apa lagi? Harus ada juga pengantar tentang konsepsi atau profil yang terkait dengan judul. Nah, seperti tadi judul yang saya contohkan. Ada yang namanya kita di dalam bahasanya tadi membaca wawasan UBL misalnya, kampus Budi Luhur misalnya. Bagaimana CSR yang dilakukan oleh Budi Luhur gitu. Nah, Budi Luhur itu kan sebuah konsepsi. Jadi kami harus menjelaskan, Budi Luhur adalah sebuah institusi pendidikan yang terletak di jalan ini segala macam. Nah, atau bisa dikatakan sebagai sebuah profil. Ya, itu beda dengan teori. Namanya adalah pengantar konsepsi. Nah, misalnya menjelaskan tentang COVID-19. Menurut siapa? Dijelaskannya di mana? Di mana kalian dapatkan itu? Kalian sampaikan nanti dalam sumbernya. Oke. Selanjutnya, setelah kalian di dalam bagian pendahuluan itu juga kalian muat permasalahan atau rumusan masalah. Ya, seperti tadi yang saya sampaikan, ketika kalian menyajikan rumusan masalah harus terlihat bagaimana kesenjangan antara teori dan prakteknya. Nah, nanti kalian boleh sampaikan dalam bentuk pernyataan atau pertanyaan. Nah, selanjutnya kalian sampai kira-kira apa nih tujuan dari penelitian kalian secara spesifik tentunya. Kemudian ingat bahwa tujuan penelitian itu harus sejalan dengan rumusan masalah. Jadi rumusan masalah dan tujuan penelitian itu memiliki kesamaan esensi tapi berbeda dalam redaksi. Saya ulangi sekali lagi, esensi dari rumusan masalah atau permasalahan itu sama dengan tujuan penelitian. Tapi mereka berbeda dalam penyampaian, berbeda dalam redaksional. Jadi nanti jangan sampai kalian pertanyaan penelitian bahwa antara rumusan masalah atau permasalahan dengan tujuan penelitian itu sama secara substansi, tapi berbeda secara redaksi. Penyampaian ya. Oke. Selanjutnya intinya gini, kalau tujuan penelitian itu dia ada kata kerja di sana. Nah, misalnya rumah kalian adalah bagaimana tantangan dalam memunculkan sikap empati dan simpati dan empati misalnya. Bagaimana tantangan. Nah, berarti di dalam tujuan penelitian kalian ada kata kerja menjelaskan atau menganalisis, mengeksplanasikan kendala-kendala atau tantangan-tantangan memunculkan simpati dan empati, bla bla bla, sesuai dengan judul dan masalah yang kalian angkat. Oke, sampai di sini saya harap bisa memahaminya. Kita masuk ke bagian yang selanjutnya, yaitu tinjauan pustaka. Apa bedanya dengan yang tadi, Kak? Ya, kalau yang tadi itu adalah studi terdahulu. Ya, kalau yang tinjauan pustaka ini, dia ini terkait dengan teori-teori yang akan kita ambil untuk menyelesaikan atau menjawab permasalahan penelitian kita. Ya, misalnya kalian akan menggunakan teori teori sosial media misalnya.
Atau mungkin kalian menggunakan teori konsep-konsep simpati atau konsep-konsep empati. Nah, itu kalian jelaskan di bagian tinjauan pustaka. Pokoknya ini terkait dengan kira-kira kerangka pemikiran kalian apa untuk menjawab tulisan ini. Ya, jadi menyajikan teori, menyajikan konsepsi yang akan berguna untuk menjawab pertanyaan penelitian kalian. Jadi berbeda dengan studi terdahulu, seperti yang tadi ada di latar belakang. Oke? Nah, selanjutnya. Apalagi yang harus ada? Metodologi. Nah, metodologi itu mencakup metode-metode atau apa saja cara-cara, langkah-langkah yang kita gunakan untuk menghasilkan sebuah karya itu, untuk menghasilkan penelitian itu, mengkaji penelitian itu. Ya, uraiannya apa saja? Bisa didasarkan pada karakteristik keilmuan, dia harus rasional, empiris, dan sistematis dengan sasaran hasil penelitian yang mutakhir. Jadi kalau kita meneliti hal-hal yang udah jadul, udah nggak terpakai, udah nggak bermanfaat, nggak perlu. Apa yang kita lakukan adalah yang termutakhir, yang terbaru apa, sehingga bermanfaat. Nah, selanjutnya penyajian metode juga memerlukan acuan pustaka. Nah, apabila sudah pernah dipublikasikan sebelumnya, harus disampaikan. Tidak boleh kita membuat sesuatu, mengambil sebagian tanpa menyertakan sumber. Nah, selanjutnya, metodologi itu juga berisi tentang bagaimana prosedur yang dilakukan dalam menghasilkan penelitian tersebut. Ya, bisa tentang kira-kira teknik pengumpulan data kita apa, ya entah kita mungkin library research atau kita mungkin observasi atau mungkin kita teknik sampling, bagaimana teknik samplingnya, kemudian apakah kita pakai snowball atau apapun itu. Nah, itu kalian sertakan di dalam metodologi. Nah, bagaimana cara kalian dalam mengolah data, dalam menganalisis data, dalam menyajikan data, itu juga disampaikan di dalam bagian metodologi. Ya, selanjutnya kita masuk ke bagian berikutnya. Kira-kira metode apa saja yang dijabarkan? Nah, bisa kalian sampaikan di metodologi itu hasil dan waktu penelitian, kemudian sifat penelitian kalian itu apa yang kalian gunakan, apakah kalian menggunakan penelitian kuantitatif atau penelitian kualitatif atau mixed method. Nah, kemudian apakah kalian menggunakan sampelnya itu seperti apa, apakah ini studi kasus atau tidak, itu kalian jelaskan. Ya, kemudian kalian perlu juga menjelaskan bagaimana teknik pengumpulan data, instrumen penelitian kalian apa saja, apakah kalian itu eksperimen, apakah kalian itu survei. Kalau survei, bagaimana kalian melakukan observasinya, pengukurannya, pencatatannya, itu harus dijelaskan semuanya. Oke, itu ada di dalam metodologi. Nah, selanjutnya, kita ke bagian hasil yang akan kalian temukan di dalam melakukan penelitian. Ya, hasil itu apa? Merupakan analisis fenomena di wilayah penelitian yang relevan dengan tema sentra kajian. Ya, hasil yang diperoleh dapat berupa naratif, angka-angka, gambar atau tabel, ataupun suatu alat. Nah, jadi hindari penyajian deskriptif naratif yang panjang lebar, dan kita bisa menggantinya dengan menggunakan gambar atau ilustrasi atau grafik atau foto atau diagram atau peta dan lain sebagainya. Nah, namun kita harus menggunakan penjelasan legenda yang mudah dipahami oleh pembaca. Nah, kemudian kalian harus ingat bahwa hasil penelitian harus menjawab permasalahan dan tujuan penelitian. Ya, misalnya kalian bertanya bagaimana tantangan meningkatkan rasa simpati dan empati di tengah pandemi COVID-19. Nah, kemudian kalian lihat jawaban penelitian kalian itu, hasil penelitian kalian itu sudah menjawab belum pertanyaan itu? Artinya kan yang pertama punya tantangan. Satu, kesulitan ekonomi membuat manusia menjadi anarkis. Yang kedua, apalagi tantangannya? Yang ketiga, apalagi tantangannya yang kalian temukan? Nah, coba kalian lihat masalah penelitian kalian, pertanyaan penelitian kalian. Ketika kalian bertanya, jawabannya itu udah terjawab belum di hasil?
Oleh karena itu, jangan kalian itu membuat hasil, pertanyaannya apa, rumusan masalahnya apa, hasilnya kemana-mana. Itu terjadi karena apa? Karena kalian suka lupa kembali kepada rumusan masalah dan tujuan penelitian kalian. Oleh karena itu, sering-seringlah ketika kalian mengulik bagian hasil dan pembahasan, sering-seringlah kalian mengintip kembali ke rumusan masalah dan tujuan penelitian kalian. Sehingga nanti apapun yang kalian jelaskan di hasil dan pembahasan itu tidak jauh dari rumusan masalah dan tujuan penelitian kalian. Nah, ketika ada data-data yang tidak sesuai dengan pertanyaan penelitian kalian, yang kalian cari itu tantangan, tapi yang dapat itu justru malah upaya misalnya, atau mungkin peran misalnya. Itu kan beda ya, tantangan dan peran itu kan beda. Nah, kalian harus buang data, ya. Jadi buang data yang itu namanya seleksi data. Jadi ada proses penyeleksian data, kemudian data yang tidak sesuai dengan rumusan masalah, yang tidak sesuai dengan tujuan penelitian, itu kita seleksi. Akan ada reduksi data. Ya, itu akan berproses semuanya di dalam penelitian kalian. Nah, mungkin kalian selama ini sudah pernah melakukan, tapi tidak paham maksudnya. Tidak paham apa yang sudah kalian lakukan secara istilah. Nah, ketika kalian berusaha memilah-milah data yang ini cocok nih untuk jadi hasil, cocok untuk dibahas. Oh, ini nggak cocok. Itu kalian sudah melakukan proses reduksi data. Kalian melakukan penyeleksian terhadap data-data, mana yang masuk, mana yang enggak. Gitu. Oke? Nah, selanjutnya pembahasan ditulis dengan ringkas dan fokus pada interpretasi dari hasil yang diperoleh dan bukan merupakan pengulangan dari bagian hasil. Oke? Nah, selanjutnya acuan pustaka harus dimunculkan bila harus membandingkan hasil atau pembahasan dengan publikasi sebelumnya. Nah, ini yang saya katakan, ya. Ketika kalian menyampaikan penelitian itu, ada pandangan orang lain, ada pendapat orang lain, ada temuan orang lain. Kalian harus dengan fair menyatakan bahwa si A dalam penelitiannya terkait hal yang serupa menemukan bahwa bla 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 bla. Nah, namun dalam penelitian ini dari hasil observasi yang dilakukan di lapangan ditemukan data bahwa begini. Silakan dikaji, silakan dianalisis. Kalian boleh memperbandingkan di sana. Oke. Nah, kemudian bentuk penyajian informasi agar pembaca lebih mudah, yang tadinya sekian banyak halaman, bisa kalian sederhanakan dalam bentuk tabel, dalam bentuk gambar, dalam bentuk grafik, diagram, dan lain sebagainya, ya, agar lebih menarik dan tidak jelimet, ya, bagi yang baca tuh nggak bikin ruwet, nggak bikin pusing gitu, ya, bikinlah, desainlah tabel, gambar atau grafik dan lain sebagainya yang bisa membantu, yang kita sendiri paham, orang paham. Jadi jangan kita membuat sebuah tabel atau sebuah grafik, kita sendiri pusing gitu. Nah, bagaimana orang lain, kitanya aja pusing, ya kan? Nah, jadi kita harus menciptakan, meng-create sebuah tabel, gambar, atau grafik yang kemudian itu kita paham, orang lain juga paham. Oke? Kemudian sebagai pendukung pada bagian hasil dan pembahasan, penyajian ide atau hasil penelitian dalam bentuk ilustrasi bisa lebih mengefisiensikan volume tulisan. Ya, karena tampilan sebuah ilustrasi ada kalanya lebih lengkap dan informatif daripada tampilan dalam bentuk narasi. Ya, jadi daripada bikin tulisan banyak-banyak halamannya, lebih baik kita padatkan dalam sebuah bentuk tabel atau apapun itu. Nah, untuk kita bisa meng-create sebuah tabel, ya kita harus paham dulu apa hasil penelitian kita. Gitu. Ya. Selanjutnya kita ke bagian kesimpulan. Ini adalah bagian akhir, tapi bukan endingnya. Bagian akhir secara substansi. Apa itu kesimpulan? Kesimpulan itu adalah bagian akhir dari suatu karya tulis ilmiah yang diperoleh dari hasil analisis dan pembahasan atau hasil uji hipotesis tentang fenomena yang teliti. Nah, kesimpulan itu bukan diulang dari pembahasan. Jadi kita nggak memberikan ringkasan. Tidak berupa ringkasan, tidak mengulang lagi kalimat tersebut. Oke? Nah, jadi dari mana kesimpulan itu? Kesimpulan itu berasal dari analisis. Ya, sedangkan kesimpulan umum bisa berupa generalisasi yang terkait dengan fenomena yang terjadi itu. Nah, intinya gini, untuk melihat apakah kesimpulan yang kalian tulis itu sudah benar atau belum, kalian bisa kembali lagi ke permasalahan penelitian. Nah, karena apa? Secara sederhana, yang dimaksud dengan kesimpulan itu adalah apakah pertanyaan penelitian ini sudah terjawab.
Jadi misalnya bagaimana tantangan dalam memunculkan rasa simpati dan empati di tengah pandemi COVID misalnya kan. Nah, kesimpulan itu apa sudah menjawab itu? Simpulkan tantangannya ini, dua ini. Apakah sudah ditemukan seperti itu atau belum? Nah, kemudian dalam menarik kesimpulan juga harus ada, tadi tuh kalian pakai teori apa? Nah, menurut teori itu jalannya tuh seperti apa? Itu harus ada, terlihat, gitu ya. Nah, jadi ketika kalian melakukan sebuah penelitian, kalian harus sering-sering kembali ke rumusan permasalahan, ke tujuan penelitian. Ya, bagaimana supaya rumusan permasalahan dan tujuan penelitiannya benar? Balik lagi kita, masalahnya harus benar. Harus tergambar Dasein versus Dasolen. Jadi sekarang sudah saya balik, saya tadi sudah menjelaskan dari awal ke akhir, sekarang saya jelaskan lagi dari akhir ke awal. Ya, jadi bagaimana kemudian semua itu bermuara dalam siklus, ya. Jadi ketika kita ingin kesimpulannya bagus, kesimpulannya benar, kita lihat apakah sudah terjawab rumusan masalah. Nah, untuk membuat sebuah rumusan masalah yang benar, apakah masalah yang kita sajikan tadi sudah benar atau belum? Sudah ada gap belum antara Dasein versus Dasolennya? Sudah ada gap belum antara normatif dengan faktanya? Nah, itu yang harus kalian lihat kembali. Karena apa? Karena ketika kalian salah dalam menentukan sebuah masalah, itu akan jadi masalah dalam penelitian kalian. Oke? Ketika kalian salah dalam menentukan masalah, itu akan jadi masalah dalam penelitian kalian. Oleh karena itu, merumuskan sebuah masalah, menentukan sebuah masalah penelitian menjadi bagian yang krusial sebelum kalian memulai membuat latar belakang. Tapi sebelum itu, apa yang dilakukan? Tentunya adalah membaca. Membaca. Tanpa kalian membaca, kalian tidak akan bisa mengamati masalah. Ya, karena masalah itu bisa kalian pahami ketika kalian banyak membaca. Berarti apa? Sebelum kalian memulai KTI kalian nanti, kalian harus sudah mulai banyak-banyak membaca. Jadi ketika kalian ada tugas nih bikin KTI, entah nanti mata kuliah apapun itu, kalian ambil laptop, kalian buka Word, buat judul, salah. Berjam-jam kalian akan kosong lembarannya. Kalaupun ada, ngarang, halu. Cara yang benar apa? Ketika kalian untuk mendapatkan masalah itu saja kita bisa lakukan dengan membaca. Kalian kan bisa mengamati apa di sekarang dalam situasi pandemi ini yang enak untuk dikaji. Atau mungkin kasus itu kalian alami sendiri, atau mungkin kasus itu dialami oleh saudara kalian, atau mungkin keluarga kalian, atau mungkin teman kalian, dan lain sebagainya. Boleh. Dalam penelitian kita boleh menyamarkan nama. Ada etikanya boleh. Kita pakai enggak pakai nama aslinya boleh. Nah, oke. Nah, jadi kesimpulan itu berhubungan dengan bagian-bagian di atasnya. Dia tidak muncul serta-merta dengan sendirinya dan dia juga tidak akan lari dari rumusan masalah. Oke, selanjutnya saran ini biasanya opsional. Bila diperlukan, yaitu bisa berupa rekomendasi akademik, ya, atau tindak lanjut nyata, atau bagaimana implementasi kebijakan dan sebagainya, ya. Boleh ada saran, boleh tidak ada, tapi supaya lengkap dan bagus tentunya harus lengkap, pakai saran juga, ya. Selanjutnya kita ada daftar acuan. Nah, daftar acuan itu disusun berdasarkan aturan setiap lembaga dengan mengacu standar internasional atau disesuaikan dengan gaya selingkuh dari lembaga terkait, bukan gaya selingkuh ya, gaya selingkuh, ya. Jadi gimana? Masing-masing institusi itu punya punya mazhabnya sendiri. Misalnya ada yang namanya APA, ada yang namanya Chicago Style, ada yang namanya MLA, ada yang namanya Turabian Style. Nah, masing-masing institusi pendidikan biasanya memiliki kiblat tersendiri gitu loh. Jadi memiliki acuan tersendiri. Oleh karena itu, ketika kalian mulai melakukan karya tulis ilmiah, yang kalian cari dulu apa? Apa pedoman penulisan yang berlaku di dalam instansi kalian? Misalnya kalian anak kriminologi. Bagaimana? Kalian boleh tanya kepada kaprodi kalian bagaimana teknik penulisan ilmiah yang berlaku di kriminologi FISIP UBL. Misalnya kalian anak ekonomi, kalian bertanya kepada kaprodi kalian bagaimana daftar acuan yang berlaku.
Nah, kemudian misalnya kalian anak HI, tanyakan kepada kaprodi kalian. Misalnya kalian anak TI, tanyakan kepada kaprodi kalian bagaimana teknik selingkung atau gaya selingkung yang digunakan oleh prodi kalian. Itu penting, karena itu secara teknis akan membuat tulisan kalian menjadi seragam. Karena tampilan dengan gaya MLA akan berbeda dengan tampilan dengan gaya APA, akan berbeda dengan tampilan gaya Turabian, dan lain sebagainya. Nah, apapun statement yang saya sampaikan, nanti kalian untuk mendalami itu, kalian boleh membaca, mencari sumber yang lebih bagus dan yang lebih banyak di dalam Google, ya. Kalian boleh searching mengenai istilah-istilah yang saya sampaikan, karena tidak mungkin saya mengupas tuntas semuanya pada saat ini karena keterbatasan waktu yang kita miliki, ya. Oleh karena itu, ketika kalian ingin melakukan pendalaman terhadap apa yang saya sampaikan, silakan kalian googling sendiri. Karena apa? Ini teramat sangat penting bagi kalian. Karena apa? Karena setiap hari kalian ya akan berhadapan dengan ini. Ini adalah hal-hal yang berbau akademis dan kalian sekarang dalam menjalani pendidikan akademis. Jadi jangan hari ini bikinnya seperti ini, besok bikinnya lain lagi, besok lagi lain lagi, gitu. Enggak seperti itu. Ya, kita punya pedoman, kita punya acuan dalam membuat sesuatu, apalagi karya tulis ilmiah yang penuh dengan etika dan kaidah, kalian harus tanya dulu sama kaprodi kalian, kira-kira yang berlaku acuannya seperti apa, gaya selingkung yang dipakai oleh institusi kita seperti apa, Bu, Pak. Boleh kalian minta. Biasanya di web itu ada, gitu. Ya, ini mohon menjadi perhatian. Nah, selanjutnya penting untuk diperhatikan ya sebelum kita menutup ya. Jadi menarik. Kalau nggak menarik buat apa? Ya, memberikan informasi hal baru kepada masyarakat dan kemudian membujuk pembaca. Ada sesuatu yang membuat pembaca itu tertarik ketika membaca judul yang kalian tulis. Nah, kemudian menulislah untuk pembaca Anda. Bukan menulis untuk Anda sendiri. Oleh karena itu gimana? Tulis dengan jelas. Jangan maknanya ambigu. Ya. Jadi apa yang kita pahami itu sama dengan apa yang dipahami oleh pembaca, baru sukses tulisan Anda. Tapi ketika Anda menulis suatu karya tulis, tapi menurut Anda begini, tapi diterjemahkan atau dimaknai oleh pembaca Anda beda dengan apa yang Anda tulis, berarti Anda nggak sukses dalam menulis. Suksesnya kapan? Ketika apa yang kita sampaikan, apa yang kita inginkan, maknanya diterima sama oleh pembaca. Sehingga kalian perlu untuk menghilangkan kata-kata yang mengandung bias. Kemudian, hindari untuk membahas hal-hal yang tidak relevan dengan topik penelitian kalian. Misalnya, tadi kita berbicara mengenai tantangan. Ya kalau ada di sana peran, kalau ada di sana hal-hal kebijakan dan lain sebagainya, nggak perlu kan kalian bahas gitu loh. Jadi sesuatu yang tidak penting, yang tidak berhubungan dengan topik penelitian kalian, yang jauh dari rumusan masalah penelitian kalian, yang nggak sesuai dengan tujuan penelitian kalian, nggak usah dibahas. Oh Kak, biar halamannya banyak, biar keren. Oh tidak, halaman yang banyak itu tidak menentukan keren apa tidaknya tulisan seseorang. Gitu. Kalau dia sedikit tapi komplit, tapi sistematis, tapi metodologis, oke. Tapi kalau banyak, tapi ternyata amburadul, masalahnya nggak jelas, teorinya nggak jelas, rumusan masalahnya apa, kesimpulannya apa, fail penelitiannya. Tapi Kak, saya mau banyak-banyak juga, tapi saya janjikan bagus. Boleh juga. Bisa banyak, bagus, memberikan informasi yang lebih luas, lebih menarik lagi, lebih bagus lagi. Oke? Nah, jadi silahkan masing-masing kalian pikirkan dari sekarang bagaimana cara membuat penelitian kalian itu menarik. Dan kalau bisa memenangkan nanti dalam pilihan Dewan Juri ya. Nah, karena nanti dari PSPL akan ada hadiah ya, katakan Natal sih seperti itu. Nah, selanjutnya jangan terlalu banyak memberi penjelasan atau pernyataan yang berlebihan. Kita ingin menegaskan sesuatu, tapi diulang terus di dalam tulisan itu, bisa ditemukan berkali-kali, itu nggak penting. Ya, karena dalam karya tulis ilmiah itu, apapun informasi yang dibutuhkan oleh orang lain, itu orang itu akan ngebold dengan sendirinya, akan mengutip dengan sendirinya, gitu loh. Tanpa kita harus berulang-ulang menyampaikannya di dalam karya tulis.
Oke, kemudian gunakan kata-kata atau diksi yang sesuai, gunakan kalimat sederhana, jangan kompleks, pakai pola SPOK, ya, pakai pola SPOK, sampaikan dulu subjeknya siapa, dia melakukan apa, terkait dengan objek apa, kapan dia melakukannya, atau bagaimana dia melakukannya. Yang pelajaran SMA itu bahasa Indonesia jangan dilupain, karena banyak hal yang kita pelajari di SMA itu kalimat efektif, paragraf, ya, kemudian bagaimana cara kita membuat kalimat yang baik, ya, ada unsur-unsur SPOK, itu masih terpakai bahkan sampai kalian menyelesaikan tugas akhir kalian. Nah, oleh karena itu ingat lagi guru SMA kalian, ya, makasih Bu, guru bahasa Indonesia ya terutama ya yang mengajarkan hal ini ya. Nah, jadi jangan dibuang apapun pelajaran yang kalian dapatkan pada saat di jenjang pendidikan dasar, menengah, dan atas, itu semua merupakan fondasi kalian di perguruan tinggi ini. Ya. Kemudian yang paling penting dan utama adalah mencantumkan sumber-sumber rujukan. Dalam bentuk apa? Di bibliografi bisa, daftar pustaka bisa, daftar referensi bisa, namanya macam-macam. Ya, nama judul di atasnya macam-macam, tapi isinya sama, yaitu sumber-sumber rujukan yang kita gunakan pada saat kita melakukan penelitian. Ya. Nah, mengenai penggunaan footnote atau body note, silakan nanti kalian sesuaikan dengan gaya selingkung yang berlaku di dalam prodi kalian masing-masing. Oleh karena itu perlu kalian untuk bertanya kepada prodi kalian bagaimana gaya selingkung yang berlaku secara institusi di dalam prodi kalian masing-masing. Ya. Selanjutnya penulisan sumber, ya, jangan lupa. Jadi tadi terkait dengan apa yang saya sampaikan di atas tadi, bagaimana sumber itu harus disertakan, kalian mengutip dari mana, nah kemudian cara sitiran, ya, kalian bisa nanti belajar bagaimana panduan sitiran yang harus kalian lakukan. Nah, panduan sitiran ini juga nanti akan berhubungan dengan pedoman penulisan yang berlaku di dalam institusi kalian masing-masing. Ya, nanti kalian tanya dulu, kalian pastikan dulu kira-kira yang berlaku itu seperti apa sitirannya. Nah, itu nanti akan mengikut bagaimana kalian membuat footnote-nya atau body note-nya, ya. Nanti itu akan berpengaruh terhadap tata cara kalian menuliskan referensi ataupun daftar pustaka. Nah, selanjutnya ini adalah referensi dari materi yang saya bicarakan pada pagi hari ini. Kalau secara substansi sudah selesai dan waktu kita sesuai dengan schedule tidak sampai 15 menit lagi. Tapi saya harap apa yang saya jelaskan sudah membuat kalian paham karena saya sudah menyertakan dengan contohnya, dengan masalahnya kira-kira dari topik itu seperti apa masalahnya, kemudian dari masalah tersebut kira-kira rumusan masalahnya apa, ya tujuannya apa, kesimpulannya apa, sudah saya coba untuk memberikan contoh secara sederhana. Nah, sekarang saya kembalikan kepada tim PSBL sebagai penyelenggara. Kak Natal, gimana Kak Natal? Oke. Apakah masih memungkinkan kita untuk membuka sesi tanya-jawab? Ini mungkin, bisa di-close, Kak. Oke. Oke. Ini teman-teman yang mau, silakan bagi yang mau bertanya atau udah ada pandangan tentang judul gitu. Atau masih belum bingung bahkan. Ini kita gimana sih awalnya cara mau nentuin judul tuh kayak gimana? Nah, coba nanti teman-teman yang mau bertanya raise hand aja, nanti saya unmute. Jadi bisa langsung tanya aja. Gitu, mumpung ada narasumbernya sekarang. Ada mau yang bertanya? Siapa? Coba raise hand ya, di klik kalian ya, raise hand-nya. Jadi ketahuan siapa yang mau nanya. Oke. Ayo, silakan. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, saya Laska Skandiame dari FISIP, ingin bertanya. Tadi kan disebutkan dalam pembuatan esai atau makalah, itu kan dibutuhkan untuk terjun ke lapangan. Seperti wawancara, observasi, dokumentasi gitu. Nah, mengenai ini kan tentunya kurang bisa dilakukan gitu, karena COVID-19 ini.
Jadi misalnya kita mengambil data wawancara orang lain gitu, itu apakah boleh gitu? Dan yang terakhir, cara cari sumber yang relevan itu bagaimana? Apakah ada web-web khusus? Dan web yang dikatakan relevan itu seperti apa? Terima kasih. Oke, terima kasih dari Laska Srikandi ya. Iya, betul. Begini, tadi pertanyaannya bisa catat nggak karena tahu? Cara untuk melakukan observasi ya. Jadi gini, ketika kita melakukan sebuah penelitian, kita memang mesti ada yang namanya upaya-upaya melakukan observasi kepada objek penelitian kita. Nah, tapi sekarang bagaimana situasinya, Kak? Kita nggak boleh kemana-mana dan kampus juga tidak akan memberikan izin ketika kita ke tempat keramaian, kerumunan, dan lain sebagainya, bisa mengancam kesehatan kita. Nah, caranya seperti apa? Kita bisa gunakan sosial media yang kita miliki. Ya, jadi kita bisa mewawancara, kita bisa mencari tahu nomor teleponnya, kita bisa minta WA, voice note-nya itu bisa kita simpan, kemudian kita bisa transkrip, ya, transkrip dari voice note-nya ini bisa kita jadikan sebagai sumber data. Ya, selanjutnya kita juga bisa menggunakan email atau mungkin DM melalui IG atau inbox melalui Facebook juga bisa. Jadi yang namanya data primer kalau sekarang itu sudah sedikit luas gitu ya, sudah sedikit longgar. Kita wawancara tidak perlu harus tatap muka saja. Kalau dulu mungkin modelnya kita bawa buku ya, bawa kertas kita ngomong gitu ya kan, atau bawa recorder gitu ya kan, dia ngomong kita tanya sampai ada wawancara khusus gitu ya. Nah kalau sekarang di masa seperti sekarang ini agak lebih fleksibel. Kita bisa wawancara itu dengan menggunakan sosial media yang kita miliki. Kita cari nomor teleponnya, mungkin kita berhubungan dengan WA, sekomunikatif mungkin, dan bagaimana kita bisa memunculkan komunikasi positif di antara kita dengan sumber data yang ingin kita wawancarai, sehingga mereka mau untuk berbagi data ke kita. Itu yang paling penting. Bagaimana pendekatan kita secara persuasif ya kepada pihak-pihak yang kita butuh mereka loh. Nah, kita butuh mereka untuk menyampaikan perasaannya atau mungkin untuk menunjukkan data yang dia punya. Nah, jadi dalam melakukan sebuah penelitian, teknik kita dalam berkomunikasi itu menjadi bagian sangat penting. Karena apa? Penelitian, baik dia kualitatif maupun dia kuantitatif, ini akan berhubungan dengan orang lain. Nah, kalau kita misalnya kuantitatif, kita menyebarkan angket, kuesioner, dan sebagainya. Kalau kita nggak komunikatif, orang nggak mungkin mau ngisi. Ya kan? Ngapain amat orang meluangkan waktu sekian menit atau sekian jam untuk mengisi kuesioner dari kita. Nah, atau mungkin kita melakukan penelitian kualitatif, ada hal-hal yang ingin kita korek keterangan dari orang tersebut, dan kemudian kita tahu itu fakta kunci. Nah, kita tidak akan bisa mendapatkan informasi dari orang tersebut kalau kita tidak komunikatif. Oleh karena itu, dalam melakukan sebuah penelitian, kita harus juga mampu menggunakan komunikasi dengan baik dan benar. Komunikasi positif yang kemudian dengan menggunakan cara-cara yang persuasif. Begitu ya. Kemudian untuk melihat siapa sih sumber data yang benar, ya kan? Nah, jadi sebenarnya nanti, karena kita ini masih di awal ya, jadi ini bagaimana perkenalan, bagaimana kalian membuat sebuah makalah ilmiah ataupun paper sederhana, ya. Kemudian ini juga akan terpakai saat nanti kalian kuliah semester 1, 2, 3, 4, 5, dan lain sebagainya, itu kalian akan temukan terus itu gitu. Nah, ada namanya triangulasi sumber data. Ya, mungkin gini, kita membahas tentang apa ya contohnya, apakah Laska sudah punya judul? Kalau Laska sudah punya judul, saya coba akan bahas. Sudah punya masalah barangkali? Kalau untuk temanya, baru temanya aja sih, Kak. Oke, coba. Broken Home. Broken Home. Tunggu, saya akan tulis dulu. Mohon maaf, saya boleh minum ya? Ya, Kak. Minum aja. Iya. Coba dibacakan. Laska Srikandi, coba dibacakan, saya coba akan breakdown. Apanya, Kak? Maaf.
Temanya coba dibacakan. Kalimat temanya, redaksional temanya. Nanti saya coba breakdown. Aku kemarin itu pengaruh broken home, pengaruh psikis anak broken home. Itu, Kak. Pengaruh psikis anak broken home. Iya. Terhadap ruang lingkup broken home-nya itu, Kak. Jadi karena dia broken home itu, apakah itu mempengaruhi psikis dia dan cara mempengaruhinya itu seperti apa gitu, Kak? Atau cara memecahkannya seperti apa, cara bersikapnya seperti apa, kayak gitu. Oke. Nah, Gambaran. karena kan tema kita berhubungan dengan membangun rasa simpati dan empati. Atau mungkin bisa saya arahkan tema kamu ini, jadi pengaruh psikis korban broken home. Iya. Korban broken home terhadap rasa empati, rasa simpati dan empati mereka di masa pandemi. Oke. Tadi kamu hanya menjelaskan mengenai broken home. Selanjutnya kamu tambah pengaruh psikis korban broken home, ya. Yang namanya penelitian dengan judul pengaruh X terhadap Y itu adalah penelitian kuantitatif, ya. Harus ada minimal 2 variabel, yaitu variabel X dan variabel Y. Tadi kamu baru punya 1 variabel. Sekarang saya tambahkan variabelnya, biar variabelnya lengkap, ya. Karena tema kita terkait dengan masa pandemik, ya, simpati dan empati di masa pandemik. Jadi saya tinggal tambahkan. Jadi kamu bisa mengambil judul pengaruh psikis korban broken home terhadap rasa simpati dan empati mereka di masa pandemik. Ya. Oke, Kak. Makasih. Sekarang gini, anak korban broken home itu banyak sekali jumlahnya. Di Indonesia, di Jakarta, bahkan di dunia. Nah, sebuah penelitian yang baik, dia harus spesifik. Nah, sekarang kamu ingin mengambil apa? Studi kasusnya apa? Nah, contohnya seperti itu, ya. Jadi mungkin kamu pergi ke sebuah sekolah, mungkin sekolah yang banyak-banyak anak broken home itu sekolah apa ya? Atau mungkin kamu cari tahu di sebuah sekolah tertentu ada perilaku anak yang cenderung bagaimana, ternyata dia adalah anak broken home misalnya, gitu, ya. Jadi ini judul sudah bisa diterima, tapi belum bisa dilanjutkan karena belum spesifik. Judul itu harus spesifik. Ketika kamu berbicara mengenai pengaruh psikis korban broken home terhadap rasa simpati dan empati mereka di masa pandemik, itu yang di mana terjadinya, ya kan? Dalam ruang lingkup apa? Ya. Kemudian mungkin kasusnya seperti apa? Nah, ini yang harus kamu tambahkan, ya. Artinya kamu harus melakukan upaya spesifikasi dulu terhadap permasalahan yang kamu angkat, gitu. Oke? Iya, Kak. Oke. Ada pertanyaan yang belum terjawab, Laska? Udah, Kak. Oke. Nah, terima kasih. Oke. Oke, ada lagi yang mau bertanya? Sudah 10:54 kan, Natal? Mungkin ada lagi satu lagi, mungkin ada yang mau bertanya. Oke, silakan. Tolong di raise hand ya. Saya ingin itu ya, maksudnya ada sesuatu yang agak lengkap kalian berikan kepada saya, kemudian saya coba breakdown gitu loh. Bagaimana kemudian kita menentukan, kalian punya sebuah masalah nih, kalian sampaikan aja masalahnya, nanti kemudian kita turunkan rumus masalahnya itu seperti apa, gap antara dasen versus dasolennya itu seperti apa gitu ya. Nah selanjutnya saya akan bantu kalian melihat kira-kira rumusan masalahnya apa. Kemudian dari rumusan masalah itu tujuan penelitiannya apa gitu, ya, sehingga nanti kita bisa kesimpulannya itu gambarannya seperti apa, terlepas dari penggunaan teori dan hasil yang dilakukan, karena kan itu harus diteliti dulu baru dapat hasilnya kan gitu. Ada nggak kira-kira yang bisa lengkap seperti itu? Mungkin ini kali ya Kak, untuk menentukan judul itu kira-kira baiknya kita akan lihat isunya dulu nih atau apa Kak? Maksudnya ini juga agak bingung karena kan kalau dulu temanya budi luhur luas. Nah ini kan kita dikhususkan simpati dan empati. Kira-kira ada nggak sih beberapa contoh Kak yang bisa
menarik untuk dikaji, untuk gambaran aja. Oke, jadi gini, kalau redaksional judul itu tidak perlu menjadi beban kita untuk memikirkannya di saat kita melakukan penelitian, ya. Karena apa? Satu detik sebelum kita ngeprint, itu redaksional judul itu masih bisa berubah, ya. Yang tidak bisa dirubah itu apa? Masalahnya dulu, ya. Ketika kita bisa menemukan masalahnya, ya kan? Apa nih gambaran normatif yang kemudian tidak sesuai dengan faktanya, tidak sesuai dengan kenyataannya. Kemudian dari masalah-masalah yang kita munculkan di latar belakang, kita akan mengidentifikasi masalah apa yang kira-kira menarik. Kan kita menjelaskan itu seperti piramida terbalik ya. Dari bagian yang umum-umum kita jelaskan sehingga dia menjadi khusus. Nah, kita lakukan identifikasi masalah. Pada latar belakang itu ada proses yang namanya proses identifikasi masalah. Nah, di antara sekian banyak masalah yang muncul dari tema yang kita angkat, kira-kira masalah yang mana yang akan kita fokuskan? Sehingga nanti di akhir LBM itu kita akan menjelaskan penelitian ini akan fokus pada bla 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 bla. Itu pasti kalian sering temukan ketika kalian membaca sebuah paper. Ya kan, dari mana muncul kata-kata bisa memfokuskan itu? Ketika kalian sudah menjabarkan masalah-masalah tersebut, sudah terlihat Dasein versus Dasolennya, gampang. Gimana? Ada beberapa kata kunci, ya misalnya namun, padahal, tetapi, ya itu adalah kata kunci untuk menggambarkan sebuah masalah. Nah, misalnya sebagai sesama manusia kita harus senantiasa memiliki rasa simpati dan empati dalam bagaimanapun keadaannya. Nah, akan tetapi di masa pandemi saat ini rasa itu mulai berkurang akibat adanya bla 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 bla. Sebagai contoh, ada sebuah kasus terjadi di mana pada tanggal berapa dia melakukan apa, itu data. Itu fakta empirik. Kejadiannya nyata, nggak halusinasi. Ya. Kemudian, kalian lihat lagi. Jabarkan masalahnya. Ada Dasein versus Dasolen. Seharusnya begini, tapi yang terjadi begini. Itu adalah redaksional masalah. Beda dengan rumusan masalah. Ya. Masalah dan rumusan masalah itu beda. Beda dalam penyampaian, tapi tidak dalam esensi. Oke? Nah, dari masalah tadi yang kalian jelaskan, kalian merucut ke bawah menjelaskan, diambillah satu fokus masalah mana yang kira-kira kalian menarik untuk mengkajinya. Nah, itulah proses identifikasi masalah. Selanjutnya, kalian ambil kira-kira fokusnya kemana nih masalahnya. Sehingga nanti pertanyaan penelitian kalian udah ke fokus masalah kalian. Pertanyaan penelitian itu tidak pada masalah yang di awal, yang besar itu, masalah besar itu tidak. Karena apa? Karena kita sudah melalui proses identifikasi masalah, ya. Sehingga muncullah sebuah fokus di akhir. Nanti ketika kita ingin bertanya, ingin membuat rumusan masalah, kita lihat aja fokus penelitian kita apa. Gitu. Jadi judul itu tidak menghukum, ya. Jangan kita memaksakan bahasa judul itu tuh saklek gitu, nggak boleh berubah-ubah. Tidak seperti itu. Lakukan dulu penelitiannya, ikuti dulu prosedurnya secara metodologi dan sebagainya, turunkan teorinya, kemudian gunakan metode itu dalam melakukan penelitian, temukan hasilnya seperti apa, kita tarik kesimpulan. Di akhir juga bisa muncul bahasa judul, kalau yang kita bahas adalah judul. Nah, tapi yang tidak bisa ditukar-tukar, diganti-ganti selama proses penelitian itu apa? Rumusan masalah, tujuan penelitian. Ketika rumusan masalah dan tujuan penelitian berubah, itu lain lagi, masalah baru, gitu. Ya, jadi yang pertama kali kalian lakukan baca yang banyak. Ya, yang kedua tentukan masalahnya apa. Apa itu masalah? Ada gap antara Dasein versus Dasolen. Ditandai dengan kalimat apa? Namun, akan tetapi, padahal, dan lain sebagainya, yang menunjukkan pertentangan situasi. Itu kalimat masalah. Ya. Selanjutnya, identifikasi masalah kalian. Dari sekian banyak hal yang kalian jabarkan, kira-kira kemana fokus kalian? Identifikasi itu. Nanti ketika kalian sudah menemukan fokusnya, silakan kalian rumuskan masalahnya. Kira-kira pertanyaannya apa nih? Mau mengapa, bagaimana, atau apa faktornya, atau apapun itu. Silakan. Selanjutnya, pastikan bahwa tujuan penelitian kalian itu merepresentasikan rumusan masalah kalian.
Ingat, mereka secara substansi sama, tapi redaksinya berbeda. Oke? Nah, kalimat rumusan masalah bisa berupa pertanyaan, bisa berupa pernyataan. Kalimat tujuan penelitian biasanya digambarkan dengan sebuah kata kerja. Misalnya, tujuan penelitian ini adalah menjelaskan, atau tujuan penelitian adalah mengukur, tujuan penelitian ini adalah mengeksplanasikan, tujuan penelitian adalah memprediksikan, apapun itu. Artinya apa? Ada kata kerja di awal. Oke? Jadi, rumusan masalah, tujuan penelitian tidak bisa ditawar. Kalau judul, sedetik sebelum kita ngeprint, masih bisa redaksionalnya di kotak-katik. Gitu ya. Jadi harus kalian pahami, jangan kalian dihukum oleh judul. Oke? Kira-kira bisa dipahami? Kita sudah melewati batas waktu yang disediakan oleh PSBL. Gimana Kak Natal? Oke, baik. Terima kasih teman-teman. Kayaknya sampai di sini aja pelatihan kali ini ya, karena kita udah jam 11 lewat gitu ya. Teman-teman yang merasa masih kurang nih penjelasan, nanti bisa langsung ke dosen masing-masing ya. Intinya adalah kita udah memberikan gambaran besar mengenai cara menulis karya tulis ilmiah gitu. Nanti kalau mau lebih lanjut lagi boleh silakan ke dosen masing-masing, atau kita juga terbuka konsultasi bagi teman-teman yang mau konsultasi tidak hanya melalui dosen tapi juga melalui tim PSBL boleh. Nanti bisa kontak personnya ada di poster di kampus gitu. Oke. Baik, terima kasih teman-teman yang sudah hadir pada sesi yang pertama hari ini. Nanti materi presentasi hari ini sudah saya masukkan ke kolom, silakan bisa di-download. Dan kemudian dalam waktu dekat teman-teman akan juga mengikuti seminar kebudiluhuran. Kita akan kerjasama dengan Kominfo nanti, karena ini kita berkaitan dengan berkaitan dengan judul kita. Nanti teman-teman bisa memperdalam lagi kajian-kajian mengenai hoax, kajian tentang digitalisasi dan segala macam untuk memperkaya wawasan kalian gitu dalam menulis makalah juga gitu. Nah, kemudian juga kita akan mengingatkan ke teman-teman, karena teman-teman masih semester 1, selama kalian kuliah, kalian wajib juga mengumpulkan sertifikat kebudiluhuran. Ya, mungkin sejauh ini sih harusnya kalian itu mempunyai minimum 4 atau 5 sertifikat kebudiluhuran. Kayak acara ini, kalian akan nanti mendapatkan sertifikatnya, itu termasuk dalam salah satu sertifikat kebudiluhuran di mana nanti akan jadi pendukung SKPI, surat keterangan pendamping ijazah saat kalian lulus nanti. Jadi selalu ikutin program-program dari PSBL. Dan terkait dengan UAS ini, pada akhir semester, setiap kelas akan dipilih satu makalah terbaik yang akan kalian nanti akan dilombakan pada saat nanti UAS dengan acara One Day Kebudiluhuran. Nanti kita akan adakan webinar, dan juga nanti kita akan adakan lomba makalah yang terbaik. Nanti akan dikompetisikan dan kalian akan presentasi melalui virtual gitu ya. Dan 3 terbaik atau 5 terbaik nanti akan kita berikan hadiah gitu ya. Dan jangan lupa follow Instagramnya PSBL PS_budiluhur. Nanti semua informasi mengenai kegiatan-kegiatan PSBL, UAS kalian tuh semuanya di situ. Jadi harap dipantengin, di follow dan subscribe YouTube PSBL juga, gitu ya. Oke, mungkin sekian pelatihan hari ini. Terima kasih Kak Ii telah memberikan ilmunya bagi kita semua. Jadi teman-teman, untuk sesi terakhir kita ada foto bersama ya. Jadi nggak pernah ketinggalan foto bersama salam budi luhur. Jadi silakan teman-teman nyalakan semua kameranya ya. Terus kita unmute semua. Siapa? Ini saya unmute ya. Nah, oke. Saya pandu untuk salam budi luhur ya. Mulai nyalakan videonya. Oke, videonya dinyalakan dulu semuanya. Trial version. Trial version kali ya. Rambutnya dirapiin.
Teman-teman yang lain dulu biar kita bisa dokumentasi. Trial version. Oke. Oke ya, saya instruksikan. Trial version. Yang foto udah siap belum ya, tim PSBL? Belum. Siap. Waduh, Nunggu ada tukang es. Version. Tukang es. Toko suaranya matiin. Kang, beli Kang. Aja kali ya. Trial version. Oke, udah ready belum tim PSBL? Udah, Kak. Oke, siap. Saya boleh langsung diinstruksikan aja kalau enggak. Oke, dimulai dari layar pertama semuanya harap on cam. Siap. Kita mau formal dulu apa salam budi luhur dulu nih, Kak? Salam budi luhur aja. Oke, semuanya salam budi luhur. 3 untuk layar pertama. 3, 2, 1. Kita lanjut ke layar berikutnya. 3, 2, 1. Kita lanjut ke layar berikutnya, layar ketiga. 3, 2, 1. Lanjut ke layar keempat. Bude kok Amita bah. 3, 2, 1. Oh, di screen tuh teguhan. Lanjut ke layar kelima. Lanjut ke layar ke-6. Ayo semuanya, salam budi luhur. 3, 2, 1. Tahan dulu ya. Yang ketujuh, ini layar ketujuh semuanya nggak ada yang on cam nih. Ya udah nggak apa-apa, nggak usah kalau yang nggak ada. Siap. Oke. Layar ke-8 juga sama. Makin cepat nih, dipercepat. Andri. Nggak apa, Bun. Oke. Andri Gaming. Selesai. Udah sampai ke layar terakhir. Oke, baik. Terima kasih semuanya. Sampai jumpa di lain kesempatan ya. Salam budi luhur. Jangan lupa kalau mau ngupdate tag PS Budi Luhur ya. Ada. Terima kasih. Dadah. Terima kasih. Dikap-dak Noi. Tarikis. Terima kasih banyak. Oh, Terima dikap. kasih banyak. Oh, 31 passwordnya. Tarikis. Alexis. Hah? Monggo. Semongko. Alexis. Garing. Dicariin botem. Hah? Botem. Botem kenapa botem? Bawa mana botem? Selamat datang di Indomaret, selamat belanja. Silakan enggak, Kak? Fit banget lu pada. Woi, berisik. Woi, apa lo yuk? Pokoknya Kak, ayo mau dibeli. Berapa sih gitu? Wahyu Kubanor tuh. Wahyu, gue samperin Wahyu. Tem di Tubruk Wahyu yuk. Tubruk Wahyu.